Halo sahabat Hoyloy, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Hoyloy. Nah, walaupun di saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi teman-teman, saya harap sahabat semua tetap jaga kesehatan dan semangat seperti saya. Oke, pada video kali ini saya akan mereview salah satu film Korea terkeren yang bernuansa kriminal. Dan judul film ini adalah The Gangster, The Cop, and The Devil. Buat teman-teman yang pecinta film Korea, mungkin tidak akan asing dengan film yang super duper keren ini. Dan film ini pun bercerita tentang bagaimana seorang polisi yang bekerja sama dengan bos gangster untuk menangkap seorang psikopat pembunuh yang telah berkeliaran di suatu kota. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Langsung aja kita ke ceritanya. Film ini pun diawali dengan pria yang sedang berkeliling kota dengan mobilnya. Pria tersebut bernama Kang Kyung Ho. Dan Kyung Ho ini adalah seorang psikopat yang suka membunuh siapa saja yang dia inginkan. Dan di saat dalam perjalanan, si iblis ini sedang menabrak mobil seorang di pinggir jalan. Maka pemilik mobil tersebut langsung keluar dari mobilnya dan langsung mengecek mobilnya dan memoto mobil Kang Kyung tersebut untuk menyelesaikan masalah itu. Dan ketika pemilik mobil tersebut sangat lengah, maka Kang Kyung langsung menusuknya dari belakang hingga mati. Dan keesokan harinya kita pun melihat dua orang polisi yang sedang ingin pergi menuju ke TKP tersebut. Salah satu polisi tersebut bernama Tae-suk. Dan di saat mereka sedang berada di dalam perjalanan, Tae-suk tidak sengaja melihat sekelompok preman yang berada di tempat perjudian yang sedang berlangsung. Dan di tempat perjudian itu, Tae-suk langsung membuat keributan. Lalu kita pun melihat seorang pria yang berbadan besar yang sedang melatih tinjunya. Pria tersebut bernama Dong-so. Dong-so adalah seorang ketua gangster yang sangat ditakuti di kota itu. Maka tidak lama kemudian, maka salah satu anggota Dong-so datang memberitahukan kepadanya bahwa Tae-suk sedang membuat keributan di tempat judinya. Mendengar hal itu, maka Dong-so sangat marah dan langsung menelpon atasan Tae-suk agar bisa mengurus hal tersebut. Lalu kita pun melihat Tae-suk yang sedang sampai di TKP sang korban. Dan di sana Tae-suk pun melihat goresan yang berada di belakang mobil korban. Lalu Tae-suk pun langsung memanggil rekan perempuannya untuk melihat hasil goresan itu. Maka mereka berdua pun memutuskan bahwa kejadian tersebut sama dengan kejadian yang sebelumnya. Maka Tae-suk pun mengatakan pada atasannya pada saat bahwa kasus yang selama ini mereka selidiki adalah kasus pembunuhan berantai. Dan pelakunya adalah orang yang sama dengan orang yang memiliki sifat psikopat. Akan tetapi, atasan Tae-suk menolak pendapat Tae-suk itu. Setelah itu kita pun melihat Dong-so yang sedang melakukan rapat bersama dengan teman-teman mafianya. Di dalam rapat tersebut, Dong-so mendapat sebuah masalah dengan teman mafianya yang bernama Sang-du. Sehingga Dong-so harus memecahkan gigi staf Sang-du itu. Setelah rapat berakhir, maka Dong-so pun meminta pulang sendirian tanpa pengawalan. Dan di saat Dong-so sedang mengendarai mobilnya, maka Kyung Ho sang psikopat menabrak mobilnya. Setelah tabrakan tersebut, maka Dong-so keluar dari mobilnya dan memaafkan Kyung Ho. Dan di saat Dong-so lengah, maka Kyung Ho tersebut langsung menusuknya dari belakang, sehingga pertarungan pun terjadi. Karena Kyung Ho merasa dirinya tidak mampu melawan Dong-so, maka dia pun memutuskan untuk kabur. Setelah kejadian penikaman itu berlalu, maka anggota Dong-so pun datang menyerang markas Sang-du.
karena anggota Dongso merasa bahwa pelaku penusukan tersebut dilakukan oleh Sangdu. Maka keesokan harinya, di saat Dongso telah sadar, dia pun memanggil anggotanya untuk memperjelas bahwa penusukan kemarin bukanlah dilakukan oleh temannya itu. Setelah berbicara beberapa menit, maka Taesuk datang ke rumah sakit itu untuk menjenguknya. Lalu dia pun berbicara kepada Dongso. Setelah mereka berbicara, maka Taesuk langsung pergi dan menyelidiki mobil Dongso. Dan di penyelidikan Taesuk itu, maka dia mendapat hasil yang sama seperti kejadian sebelumnya, bahwa pelakunya membuat modus yang sama dengan menabrak mobilnya tersebut dari belakang. Setelah penyelidikan itu, maka malam hari pun tiba, dan kita melihat Kyongso yang sedang melakukan pembunuhan terhadap supir truk. Setelah membunuh supir truk itu, maka dia pun pergi membawa mobil truk itu. Dan tanpa disadari oleh Kyungho, ternyata teman supir truk itu masih berada di dalam mobil tersebut. Sehingga Kyungho pun dengan sadis membunuh mereka di dalam mobil itu. Setelah membunuh mereka berdua di dalam mobil, maka tidak sengaja pisau Kyungho terjatuh di tengah jalan. Setelah itu kita melihat Dongso yang sedang memanggil ahli lukis. Dan Dongso menyuruh pelukis tersebut menggambar ciri-ciri Kyungso yang sedang dia katakan. Lalu pelukis itu pun berhasil menggambarkan wajah Kyungho. Maka Dongso pun menyuruh anak buahnya untuk mencari Kyungho dengan keadaan hidup. Setelah itu, Taesuk pun datang ke markas Dongsu untuk mengajak bekerja sama dalam menangkap psikopat itu. Mendengar tawaran itu, maka Dongso dan Taesuk pun sepakat untuk menangkap Kyungho. Dan pada malam harinya, salah satu anggota Dongso menemuinya dan memberikan pisau yang dia temukan di jalan. Dan ternyata pisau tersebut adalah pisau Kyungho. Setelah mendengar penjelasan dari anggotanya, maka Dongsu pun menelpon Taesuk untuk bertemu. Dan di sana Taesuk mendapat sketsa wajah Kyungho agar mempermudah penangkapan mereka. Setelah beberapa hari, maka Dongsu pun menyuruh anggotanya untuk membunuh Sangdu terlebih dahulu dengan menggunakan pisau Kyungho. Setelah membunuh Dongsu, maka Taesuk pun datang ke markas Dongsu dan langsung memukulnya. Karena Taesuk sadar bahwa pembunuh Sangdu adalah Dongsu sendiri. Dan keesokan harinya, Dongsu pun datang ke pemakaman Sangdu. Dan ternyata acara pemakaman tersebut dihadiri oleh Kyungho. Dan Kyungho pun memberikan sebuah surat kepada anggota Sangdu bahwa pembunuh Sangdu bukanlah dirinya, melainkan Dongsu sendiri. Setelah menerima surat itu, maka anggota Sangdu pun datang menyerang markas Dongsu. Setelah mengalahkan anggota Sangdu tersebut, maka Taesuk pun menyusun rencana untuk menangkap Kyungso di sebuah rumah makan. Akan tetapi, rencana Taesuk tersebut tidak berhasil karena Kyungho telah mengetahui rencana tersebut. Maka aksi kejar-kejaran pun terjadi.
karena Kyung Ho berhasil kabur, maka Taesuk pun pergi kembali ke rumah makan tersebut. Maka Taesuk mengambil botol minuman Kyung Ho sebelumnya dan mengambil hasil tes di jarinya dari botol tersebut. Setelah itu kita melihat Dongsu yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dan Dongsu melihat seorang gadis yang terkena hujan. Maka Dongsu pun memberikan payungnya untuk gadis tersebut. Dan di saat Dongsu dan anggotanya sedang minum, maka tiba-tiba Dongsu melihat berita bahwa anak gadis yang ditolongnya tersebut telah terbunuh oleh pembunuh psikopat. Melihat berita itu, maka Dongsu sangat marah dan langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk mencari Kyung Ho. Setelah berkeliling untuk mencari, maka Dongsu pun berhasil menemukan Kyung Ho. Dan kejar-kejaran pun berlangsung. Maka salah satu anggota kesayangannya Dongsu berhasil dibunuh oleh Kyung Ho, sehingga membuat Dongsu semakin marah. Setelah Dongsu mengecek di setiap ruangan di tempat hiburan malam, maka dia pun berhasil menemukan Kyung Ho. Setelah itu, Dongsu membawa Kyung Ho ke sebuah ruangan dengan muka yang lembam-lembam. Maka dia pun memukul Kyung Ho sehingga babak belur. Di saat Dongsu ingin memotong tangan Kyung Ho, maka tiba-tiba Taesuk datang menabrak ruangan tersebut dan membawa Kyung Ho pergi agar diadili secara hukum. Setelah beberapa hari, maka persidangan pertama Kyung Ho pun berlangsung. Dan di persidangan itu, Taesuk tidak memiliki bukti yang cukup kuat bahwa Kyung Ho adalah pelaku pembunuhan berantai, sehingga hakim hampir saja membebaskan Kyung Ho. Lalu tiba-tiba Dongsu berjalan ke depan untuk melakukan kesaksiannya. Maka Dongsu pun menyuruh Kyung Ho membuka bajunya untuk membuktikan bahwa pada saat kejadian sebelumnya, Dongsu telah menusuk bagian dada Kyung Ho untuk mempertahankan dirinya di kejadian sebelumnya. Maka bukti yang disampaikan oleh Dongsu tersebut berhasil membawa Kyung Ho ke dalam penjara. Setelah beberapa hari, maka Dongsu pun telah tiba di sebuah penjara yang sama dengan Kyung Ho. Dan ternyata itu adalah sebuah bagian dari rencana Dongsu dan Taesuk agar Kyung Ho masuk penjara yang sama dengan Dongsu. Lalu kita melihat Dongsu yang sedang menemui Kyung Ho yang sedang mandi. Di adegan tersebutlah kita dapat melihat bahwa seorang psikopat itu merasa ketakutan dan film pun tamat. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan saya harap teman-teman semua merasa terhibur dengan salah satu film Korea ini. Dan seperti biasa, jangan lupa klik subscribe agar teman-teman semua mendapat notifikasi dari kami setiap minggunya. Dan jika teman-teman mempunyai saran film yang cukup keren, saya harap teman-teman semua dapat menulisnya di kolom komentar di bawah ini, agar kami dapat mengecek film itu dan mereviewnya. Dan salam sehat selalu. Salam hoi loy.